Guys, kebelakangan ini kita tahu ya, Indonesia bertambah maju dan bertambah makmur dengan alutsistanya, dengan moden pembangunannya dan dengan sukannya. Semua Indonesia lebih maju daripada banyak-banyak negara di Asia ini ya. Tetapi kini yang kita mahu mentionkan adalah 5 hal Indonesia yang dikagumi warga Malaysia, rakyat jelata. So, hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara lah. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang guys. Tanpa kesihatan saya tidak boleh bereaction untuk anda. Tanpa umur yang panjang pun saya tidak boleh duduk di sini guys. Okey. So guys, hari ini saya mau mentionkan iaitu daripada channel Rakyat Jelata. Kini subscribernya adalah 155,000. Anda boleh pergi ke channelnya guys, klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Rakyat Jelata juga guys. So, tajuk yang kita mahu mentionkan hari ini iaitu katanya adalah 5 hal Indonesia yang dikagumi warga Malaysia. Ujungnya rakyat jelata. So guys, saya pun tidak pernah untuk menonton video ini lagi. So mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia. Hal yang membuatkan Indonesia lebih maju daripada Malaysia guys. Itu kata oleh adminnya ya. Berita dan opini. Rakyat jelata. Sekarang Malaysia telah mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Dan Indonesia sekarang meningkat maju. RM800 guys untuk rakyat Indonesia jika bekerja sebagai pembantu rumah di Malaysia guys. Kalau RM800 hampir-hampir 3 juta 3 juta rupiah. Wow, sangat mahal sekarang. Apa barang pun semua mahal kan. Gaji mesti mahal juga kan. Takkanlah barang naik harga gaji tak naik kan guys, betul tak? Rata-rata mau perubahan. Sebenarnya bila soalan sama ada kita ready ke untuk perubahan, kita ready. Cuma masalahnya sekarang pemimpin kita tidak mau berubah. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021 dalam orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang Hafal betul ibu ni guys. Permulaan daripada Presiden-Presiden Indonesia tu. Hebat dia boleh hafal lah. Dia orang Malaysia tapi dia boleh hafal lah urutan. Contoh kalau di Malaysia ni daripada Mahathir pergi ke Najib. Lepas tu pergi ke Badawi apa semua dia boleh tahu. Contoh begitulah. Dan terus pergi ke Muhyiddin pergi ke Ismail Sabri. Dia boleh tahu guys. Ini dia boleh hafal yang Indonesia punya urutan-urutan Presiden-Presidennya. Oh, respect dengan kakak ni guys. dia orang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Assalamualaikum yang terbaik Jokowi ya. Bagi saya pun Jokowi memang sangat terbaik. Kepulauan Indonesia yang dulu bernama Nusantara ini adalah wilayah perdagangan penting sejak abad 7 hingga saat ini. Wilayah Indonesia yang strategis dijadikan mercusuar perdagangan dunia, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Sebentar guys sebelum kita terus reaction, seperti yang dikatakan oleh kakak ni tadi memang bagi saya Bapak Jokowi adalah yang the best presiden guys. Kita nampak banyak projek-projek, mega projek yang dibuat oleh Bapak Jokowi untuk Indonesia guys, macam-macam. Saya pun sudah banyak mereactionkan untuk Indonesia dan saya nampak berbagai-bagai dan bermacam-macam projek-projek. Salah satu contohnya seperti Mandalika Circuit. Lepas tu lagi apa lagi guys? Banyak sangatlah. Saya nak sebut pun kat sini
memang saya pun tak tahu nak kata banyak sangat projek yang Bapak Jokowi bina untuk rakyat Indonesia dengan dia boleh pergi sampai ke Papua mencari di mana adanya rakyat-rakyat yang susah, dia sanggup untuk majukan di tempat-tempat yang hujung-hujung Indonesia pun dia pergi, guys. Itulah hebatnya Bapak Jokowi, guys. Wow, memang sangat beruntunglah rakyat Indonesia kerana mempunyai seorang presiden yang rajin bekerja dan mementingkan rakyatnya. Okey, kita sambung, guys. Yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan di era kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara ini begitu sangat luas, hingga meliputi Malaysia serta Filipina. Dan itulah kenapa sebenarnya Indonesia dan Malaysia punya kesamaan dan sedikit perbedaan. Indonesia dan Malaysia dahulu merupakan negara serumpun. Jadi tak heran jika orang-orang Eropa sangat sulit untuk membedakan antara orang Indonesia dengan orang-orang Malaysia. Ya, guys, kalau kita tahu kalau bule kalau orang kita sini kata pelancong lah, kalau datang di Indonesia ataupun datang di Malaysia, mereka sulit untuk membezakan ini orang Malaysia ke orang Indonesia, sebab sama, rupa hampir sama, kulit hampir sama, bahasa hampir sama, dan makanannya pun hampir sama. Sebab tu bule dia kurang ataupun susah untuk mengenal orang Indonesia ataupun orang Malaysia kalau datang ke negara mereka. Itu yang kita kata, kita tetap serumpun, yang seperti saya selalu kata di atasnya. Memang Indonesia dan Malaysia bagaikan adik-beradik. Memang terdapat banyak kemiripan antara kedua negara ini. Kemiripan itu misalnya dalam hal aspek bahasa, aspek budaya, ras, serta adat istiadat. Hampir sama, Akhir-akhir betul. ini, banyak rakyat Malaysia yang sangat begitu kagum atas kemajuan pesat yang dialami oleh Indonesia. Benar. Yaitu sejak di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Benar. Kekaguman itu diungkapkan secara gamblang oleh akun-akun YouTube milik warga Malaysia. Betul. Seperti Khairul Channel, Brosur Channel, Adifasa Eren, Brosur. Drama Politikus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wow, nama saya pun ada. Dan Nama saya inilah pun ada, 5 hal guys. yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia, yang berhasil rakyat jelata rangkum dari berbagai sumber. Sekejap, guys. Saya tak sangka, saya ulang balik, guys. Ada nama saya lah. Mula dia sebut Khairul tadi. Okey, kita mula daripada sini semula, guys. Warga Malaysia, Ya. seperti Khairul Channel, Channel. Okey, ini Khairul Channel ya. Okey, lepas Brosur Channel, Adifasa Brosur Eren, Channel. Drama Adifasa Politikus, dan Drama masih banyak Politikus. lagi yang lainnya. Ya. Terima kasihlah rakyat jelata kerana sebut nama saya dalam konten anda. Okey, kita sambung semula, guys. Jom. Dan inilah 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia, yang berhasil rakyat jelata rangkum dari berbagai sumber. 1. Pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik. Benar. Warga Pemerintahan yang Malaysia baik, Jokowi. menganggap Bapak Jokowi memang. Indonesia Pemerintahan selama yang dalam pemerintahan Presiden Jokowi memiliki karakter yang baik, memiliki karakter dari sebuah bangsa yang maju dan adidaya. Kecekatan Indonesia dalam penanganan suatu masalah juga terkesan sangat cepat. Ini dibuktikan pada saat penanganan pandemi COVID-19, yang membuat masyarakat Malaysia sangat begitu heran dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, betul, guys. Masa Malaysia sedang memuncak, waktu tu Malaysia kena jangkitan hingga 20,000 sehari. Bayangkan, guys, 20,000 sehari, guys. Negara yang kecil seperti Malaysia ni. Tetapi boleh, jika kata kes baru hingga 20,000 sehari, memang agak luar biasa, guys, waktu tu. Tetapi Indonesia waktu tu memang sangat merudum, jatuh. Dia punya, ataupun menurun. Dia punya, apa orang kata, kes untuk positif COVID-19 tu. Itu yang orang Malaysia sangat kaget. Bagaimana orang Indonesia, negara yang sebegitu besar, kepulauan yang begitu banyak dengan 300 juta penduduk, tetapi mereka dapat mengatasi kes COVID-19 dengan agak pantas. Tidak seperti Malaysia yang hanya penduduknya 30 juta tetapi kesnya sehari hingga 20,000. Bayangkan, guys, bagaimana Indonesia mengatasi semua itu. Tetapi hari ini, waktu saya Malaysian hari ini, Alhamdulillah, guys, di Malaysia kini lebih kurang 3,000 kes barulah, lebih kurang begitu. Alhamdulillah, guys, sudah menurun. Itu yang saya cerita tu adalah dalam 6 bulan yang lepas. Begitulah lebih kurangnya. Okey, kita sambung, guys. Hal ini terbukti dengan tidak diberlakukannya lockdown total pada seluruh sektor di tanah air. Namun,
pemerintah Indonesia malah memilih strategi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nyatanya, strategi ini dianggap lebih berhasil dari strategi lockdown yang diterapkan oleh pemerintah di Malaysia. Ya. Pemerintah Indonesia dianggap lebih cepat dan lebih efektif dalam menangani pandemi tersebut. Bahkan cara ini dinilai bisa menyelamatkan sektor ekonomi yang lebih baik dari Malaysia. Benar? Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi juga disebut-sebut oleh banyak pengamat di Malaysia terbukti lebih unggul dari negara mereka. Investor Dua. keluar dari Malaysia. Banyak investor yang keluar dari Malaysia. Allah. Seperti yang dikatakan oleh admin ni tadi guys, banyak investor yang keluar daripada Malaysia itu adalah benar juga ya. Kerana yalah banyak pelabur-pelabur bila keluar daripada satu negara ni maka susahlah untuk rakyat bekerja ya. Salah satu Menurut sebab. Jomari Mukhtar dan Amanda Yeo, peneliti di Emiri Sheikh Malaysia, ketidakstabilan politik di Malaysia membuat banyak investor tidak mau berinvestasi di negara itu. Sebentar guys, seperti yang dikatakan oleh rakyat jelata ni memang ada betulnya. Kerana apa? Ekonomi Malaysia kebelakangan ini agak merudum guys. Anda pun tahulah kalau anda mengikuti perkembangan politik Malaysia. Bayangkan ya, dalam satu musim kita tukar 3 Perdana Menteri guys. Bayang 3 Perdana Menteri. Kalau Indonesia kata dalam satu musim tu 3 Presiden lah. Kalau di Malaysia ni Perdana Menteri. Mula-mulanya adalah iaitu Dr. Mahathir ya. Lepas tu ditukar kepada iaitu Muhyiddin Yassin. Lepas tu sekarang ni Ismail Sabri. Bayangkan guys, satu musim 3 Perdana Menteri. Satu musim tu berapa lama guys? Satu musim tu 5 tahun kan? 5 tahun tu 3 Perdana Menteri tukar. Oh, mencatat sejarah tu. Itulah sebabnya kenapa juga ekonomi Malaysia sangat teruklah ketika itu. Kerana kita, biasalah orang politik guys, kita tak boleh nak masuk campur sangat. Saya cakap lebih-lebih sekarang, susah saya. Okey guys, kita sambung semula. Dan untuk pengetahuan anda saja ya. Okey, bye. Okey, bye pula. Apple Sambung. dan Samsung misalnya. Kedua pabrikan seluler itu lebih memilih Indonesia serta Vietnam sebagai tempat untuk berinvestasi. Ya. Bahkan yang paling memukul negara Malaysia adalah perusahaan Hyundai yang berencana Hyundai. memindahkan kantor pusatnya di Asia Pasifik yang sebelumnya berada di Malaysia akan berkantor pusat di Indonesia. Oh, pindah guys. Banyaknya investasi Serius guys, saya baru tahu daripada channel Rakyat Jelata ni, saya baru tahu mengatakan Hyundai akan berpindah ke Indonesia. Allahuakbar. yang angkat kaki dari negeri berjuluk Harimau Malaya inilah yang diduga kuat karena tidak ada dukungan regulasi untuk kemudahan investasi di negara itu. Masyarakat Malaysia menilai Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dinilai sangat begitu efektif meningkatkan investasi. Hal ini sangat berbeda dengan di Malaysia. Itulah sebabnya banyak investor yang lari dari negara tersebut. 3. Adanya digitalisasi UMKM. Tren digitalisasi UMKM di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat membuat banyak pihak di Malaysia memprediksi bahwa perekonomian di Indonesia sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia dengan begitu spektakuler. UMKM Indonesia terus didorong oleh Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam ekosistem perdagangan digital melalui berbagai platform jual beli, baik secara penjualan ekspor maupun penjualan dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan peluang usaha yang lebih besar dan strategis. Digitalisasi ini dinilai merupakan salah satu kunci untuk memajukan sektor UMKM agar sesuai dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. 4. Ini digital, maksudnya di sini jualan secara, orang kata meniaga secara online lah, lebih kurang yang saya faham lah. Maaf kalau silap guys ya, sebab saya pun kurang juga faham. Tapi apa yang saya kata tadi, digital, dia kata kalau di Malaysia panggil jualan secara online. Kerana ia sangat membantu kepada peniaga-peniaga kecil untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan tak kisahlah apa yang dijualnya, baju ke, kasut ke, sayur-sayuran ke, makanan ke, semuanya menggunakan teknologi digital sekarang. Itu sangat membantu pada zaman pandemik ini. Itu yang saya tahu guys ya. Di Malaysia pun sama. Semenjak pandemik ni, makan pun kita order secara online. Punyalah malas guys nak pergi kedai. Online. Tekan ke handphone sampai. Depan pintu tek 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 tek, bang.
KFC sudah sampai. Malas nak pergi. Itulah orang kata zaman teknologi sekarang. Vaksinasi di Indonesia lebih baik dari Malaysia. Untuk mencapai kuota 75% jumlah penduduk yang divaksin, pemerintah Malaysia membutuhkan waktu sekitar 5,8 tahun. Hal tersebut dinilai 5,8 berbeda tahun. dengan Indonesia. Di negeri 5,8 tahun lebih kurang 5 tahun 8 bulan. 5,8. Betul guys? Maaf kalau silap ataupun yalah lebih kurang 5 tahun 8 bulan maaf. Indonesia hanya membutuhkan waktu sekitar 4,6 tahun untuk mencapai kuota 75. Wow, ulang semula guys. Membutuhkan waktu kata apa? sekitar 4,6 tahun untuk mencapai 4,6 tahun. 4 tahun 6 bulan. Lagi cepat sedangkan negara besar 300 juta penduduk tapi boleh secepat itu memberi vaksin kepada rakyatnya 4 tahun 6 bulan saja. Wallahu akbar. Memang sangat luar biasa lah tu guys. kuota 75% jumlah penduduk yang divaksin. Masyarakat Malaysia menilai vaksinasi saat ini dinilai adalah langkah penting yang harus digalakkan oleh pemerintah Malaysia dalam mengatasi pandemi yang benar-benar mengacaukan ekonomi negaranya. 5. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia dinilai lebih maju secara ekonomi oleh masyarakat Malaysia. Tidak dipungkiri, bahan-bahan pokok kebutuhan di Indonesia jauh lebih murah daripada di Malaysia. Dan bukan masyarakat Malaysia saja yang mengakui hal ini. PM Malaysia Mahathir Mohamad pernah berkata, mantan sekarang di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia kali pertama lebih maju dari Malaysia. Dari ekonomi dan keuangan lebih baik dari Indonesia. Ini disebabkan karena diurus oleh orang yang paham ekonomi. Indonesia bukanlah negara yang mudah karena terdapat 17.000 pulau. Demikianlah 5 hal yang membuat Indonesia bisa lebih. Sebenarnya Indonesia ni guys, itu 17,000 pulau yang dikata oleh rakyat jelata ni, itu di dalam peta geografi tetapi sebenarnya Indonesia ada mempunyai lebih daripada itu, hingga 18,000 lebih pulau guys. Itu yang saya tahulah, yang saya belajar daripada banyak yang saya reactionkan. Sebenarnya Indonesia mempunyai 18,000 lebih guys. Wow, sangat banyak guys. 18,000 pulau. Saya ingat seumur hidup saya pun tak boleh habis lah untuk keliling pulau-pulau yang ada di Indonesia tu. Maju dari Malaysia menurut warga Malaysia. Semoga penilaian positif ini bisa membuat warga Indonesia semakin semangat untuk memajukan tumpah darahnya. Dan mungkin saja hal ini bisa menginspirasi kebijakan di pemerintahan negara tetangga kita Malaysia. Betul. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Setuju. Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel itu Rakyat Jelata, iaitu katanya di sini 5 hal Indonesia yang dikagumi warga Malaysia, iaitu Rakyat Jelata hujungnya. So guys, memang betul semenjak daripada pemerintahan Bapa Jokowi kita nampak kemodenan, kemajuan dan pembangunan yang sangat cepat sepanjang Bapa Jokowi memerintah Indonesia. Memang kalau kena katakan presiden lain pun bagus juga, bukan tak bagus, sangat bagus juga guys. Tetapi yang saya sekarang ni yang saya nampak Bapa Jokowi, sebab saya masa zaman presiden-presiden lain dulu saya kurang memahati, tetapi apabila di Bapa Jokowi ni saya sering mereaction dan saya sering melihat apa yang Bapa Jokowi buat, dan saya pun mereaction apa yang sentiasa kemajuan yang dilakukan oleh Bapa Jokowi. Di situlah saya dapat menilai Bapa Jokowi memang sangat seorang presiden yang begitu, orang kata boleh kita panggil bapa pemodenan lah, lebih kurang begitulah guys. Kita boleh gelar gitu. Dia boleh membangunkan dengan sangat cepat Indonesia. Bayangkan guys, 300 juta penduduk Indonesia, dengan secara totalnya katanya tadi dia boleh memberi vaksin 75% dengan pantas iaitu selama 4,6 tahun saja. Daripada segi vaksin pun kita tahu mungkin Indonesia memang sangat pantas dan cepat kerana rakyatnya sangat ramai. Jadi mereka perlu cepat untuk memberi vaksin kepada rakyat-rakyat mereka. Guys, bertuahlah anda menjadi rakyat Indonesia, bertuahlah anda kerana ada seorang pemimpin yang bernama Bapa Jokowi guys. Itulah sebaik-baiknya. Orang kata terkadang rezeki manusia ni bukan daripada wang ringgit, tetapi kadang rezeki manusia ini daripada pemimpinnya yang baik dan amanah serta berjiwa rakyat.
So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kerana ada tersilap kata sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.